Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Desi Dwi S, Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bekasi. Ruang kolaborasi modul 22 pembelajaran sosial dan emosional kelompok 2 dari jenjang SMP. Izin perkenalkan kami dari anggota kelompok 2 dan ini pembimbing kami, fasilitator Ibu Lina Kristanti SPD dan pengajar praktek kami, Bapak Muh Sangit Zuhri Eskom. Latar belakang dari pembelajaran sosial dan emosional adalah pendekatan kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional di kalangan siswa. PSE menekankan pentingnya kontribusi dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan emosional dan sosial. Dengan penerapan PSE diharapkan semua pihak dapat mengelola emosi, berempati, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Tujuannya memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Capaian pembelajaran sosial dan emosional menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis, well-being secara optimal. Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia, kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Capaian pembelajaran sosial dan emosional PSE selanjutnya meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan humanitaria. 5 kompetensi dari sosial emosional adalah menerapkan PSE dengan kerangka CASEL, Collaborative for the Advance of Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka CASEL ini mencakup 5 komponen, yaitu 1. Kesadaran diri, self-awareness. 2. Pengelolaan diri atau manajemen diri, self-management. 3. Kesadaran sosial, social awareness. 4. Kemampuan berinteraksi sosial, relationship skills. 5. Pengambilan keputusan bertanggung jawab, responsible decisions making. Implementasi kompetensional sosial dan emosional, pengajaran KSE secara eksplisit, murid secara khusus memiliki kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan selaras dengan perkembangan budaya. Integrasi KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Tujuan KSE ini diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, musik, seni, dan pendidikan jasmani. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah merupakan lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Inilah hasil dari ruang kolaborasi kami diskusi di kelompok 2 jenjang SMP dengan menggunakan tabel 31, yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. KSE yang dikembangkan yang pertama ada kesadaran diri, bentuk implementasi pengajaran eksplisit, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang pertama, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik dan pengajaran eksplisit. Nah, menurut skenario penerapan, deskripsi kegiatan pembelajaran, apa yang dilakukan dan dikatakan guru. Yang pertama, kita melakukan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Mari anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler mengarahkan murid untuk menentukan ekskul yang akan dipilih berdasarkan minatnya. Dan bahasa yang dikatakan guru adalah, anak-anak pilih sesuai minat yang kalian inginkan ya. Deskripsi tambahan siapa yang terlibat di mana, waktu dan durasi dan kebutuhan atau perlengkapan. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Guru dan siswa dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, menggunakan sticky note untuk murid memilih ekskul. Yang kedua tentang manajemen diri, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik yang contohnya ice breaking. Mari anak-anak dengarkan instruksi ibu terlebih dulu ya, kita akan melakukan ice breaking bersama-sama. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Selanjutnya pengajaran eksplisit menggunakan teknik stop dalam pembelajaran. Apa yang kalian rasakan saat ini, dan guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu ada alat khusus. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang pertama dilakukan refleksi di akhir pembelajaran. Silakan siapa yang ingin menyimpulkan materi pagi hari ini? Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, contohnya berdoa bersama. Melakukan kegiatan berdoa bersama terhadap teman yang terkena musibah. Mari anak-anak kita doakan rekan kita yang sedang sakit agar bisa sembuh kembali dan ke sekolah. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Yang keempat adalah keterampilan relasi, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, contohnya Jumat berbagi. Guru memberikan informasi mengenai manfaat dari Jumat berbagi. Yuk kita tingkatkan iman kita di hari Jumat ini dengan berbagi kepada sesama. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, sedekah seikhlasnya. Selanjutnya penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu penerapan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Membiasakan murid dan guru untuk menerapkan 5S di mana saja. Mari kita biasakan diri kita untuk menerapkan 5S mulai dari diri kita sendiri. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Yang kelima adalah terakhir pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang pertama pendekatan personal. Jika ada murid yang bermasalah, maka guru akan menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, ruang BK atau ruangan tertutup. Integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, contohnya melakukan teknik POCH. POOCH. Apabila kamu dihadapkan pada pilihan, kamu bisa melakukan teknik POCH dalam menentukan pilihan. Guru dan murid dilakukan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung, tidak perlu alat khusus. Selanjutnya, kelompok kami diskusi mengenai tabel 32 tentang ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Jenjang pendidikannya SMP untuk fase C, yaitu kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bentuk penguatan menjadi teladan belajar dan berkolaborasi, yaitu KSN dikembangkan, keterampilan relasi, manajemen diri, skenario penerapan, deskripsi kegiatan penguatan, guru berbagi praktik baik dalam kegiatan diseminasi, dan deskripsi tambahan siapa yang terlibat di mana, waktu dan durasi dan kebutuhan perlengkapan, melibatkan guru pada satu pendidikan dengan durasi 2 kali diseminasi selama setahun menggunakan proyektor dan presentasi Canva. Selanjutnya belajar, yaitu kesadaran diri dan manajemen diri, mindfulness, stop, dan POCH tekniknya. Melibatkan guru dan murid di sekolah pada saat jam pelajaran menggunakan audio dan speaker. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi menggunakan yang dikembangkan KSE-nya, kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, membuat kombel. Melibatkan guru di sekolah pada awal tahun pelajaran menggunakan sumber belajar laptop dan internet. Ya, itulah dia hasil ruang kolaborasi kami di modul 22 tentang pembelajaran sosial dan emosional atau disebut dengan PSE.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Saksikan video tugas selanjutnya ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Fasilitator saya, Ibu Lina Krisnati SPD, dan pengajar praktek saya, Bapak Muhammad Saksi Zuhri Eskom, serta teman-teman CGP Angkatan 11 dari Kota Bekasi yang begitu hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.